Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujarwo, Kepala Desa Rejo. Untuk wilayah Desa Rejo, saya geografis terletak di wilayah pesisir pantai selatan, khususnya untuk kegiatan masyarakat Desa Rejo. Untuk saat ini karena kita ada di wilayah pinggiran hutan, pangkuan hutan, jadi untuk ekonomi yang khususnya di desa ini masyarakat pertanian yang banyak itu adalah di bidang untuk hobi, itu pisang. Jadi untuk Desa Rejo ini pisang merupakan potensi untuk menunjang ekonomi, terutama masyarakat Desa Rejo, untuk bahan baku yang cukup melimpah di Desa Rejo ini, khususnya untuk pisang. Jadi untuk satu hari paling tidak kita bisa menghasilkan pisangan 8 ton. Desa Ngrejo. Ngrejo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Secara umum, kondisi fisik Desa Ngrejo memiliki kesamaan dengan desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Tanggung Gunung. Desa Ngrejo sendiri merupakan desa yang sebagian wilayahnya berupa daerah pegunungan dan perbukitan. Menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020, Desa Ngrejo merupakan desa terluas dari 7 desa yang berada di wilayah Tanggung Gunung, yakni dengan memiliki luas sekitar 41,53 km persegi. Seperti yang telah dijelaskan Pak Sujarwo, pisang menjadi salah satu potensi pangan tertinggi yang ada di Desa Ngrejo. Persebaran penanaman pohon pisang di Desa Ngrejo ini sendiri lebih banyak dijumpai di Dusun Kuning. Menurut pemaparan dari Pak Dedi, selaku salah satu warga Desa Kuning dan sekaligus petani pisang, mengatakan bahwa rata-rata lahan pisang yang dimiliki oleh warga sekitar Dusun Kuning kurang lebih kisaran 1-5 hektar. Yang dimana lahan pisang tersebut kebanyakan bisa kita jumpai di daerah jalan menuju Pantai Sioro sampai tebing-tebing di dekat Pantai Sioro. Semenjak menjadi tempat pengumpulan pisang, berapa presentasi kerugian dan keuntungan yang Bapak pernah dapat? Kalau keuntungan dan kerugian itu lebih contoh kedominan untung gitu Mbak. Setelah dipasok ke pengepul, seluruh barang biasanya disetorkan kemana saja Pak? Pengiriman banyak Pak, mulai dari yang Tulungagung ke Jiri, terus Gresik, Bali, sampai Jakarta. Para petani di Desa Ngrejo tidak hanya membuka lahan untuk keperluan pertanian saja. Mereka juga memikirkan bagaimana kondisi hutan atau lereng saat sudah dijadikan lahan kosong, yang mana biasanya mereka akan menanam tanaman besar guna untuk menahan air dan tanah agar tidak terjadi longsor dan kekeringan. Menurut Pak Dedi, beliau juga menyinggung terkait RHL bersama pemerintah. Rehabilitas hutan dan lahan yang disingkat RHL ini adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyanggaan kehidupan. Pertama pastinya kita lakukan pembersihan di lahan itu kan, betul-betul kita siapkan, barulah kita menyiapkan benih, pilih-pilih benih yang bagus, terus kita kalau tidak mampu sendiri ya pastilah cari tenaga pembantu kan, seperti itu. Jadi setelahnya yang lain-lainnya nanti kita tanami, namanya kebun, kita bikin kembang sari supaya lingkungan hidup ini bisa kembali lagi, tidak gundul seperti yang awal-awalnya. Jadi kita carikan tanaman-tanaman yang ada gunanya mungkin untuk kita manfaatkan hasilnya. Bagian ya kita tanami yang untuk perlindungan tanah-tanah yang rawan longsor atau baratnya bisa terkikis air gitu kan. Ya kita upayakan untuk lebih bagus, kita kembalikan lagi seperti semula waktu masih banyak pohon-pohon besar. Jadi cuman intinya pohon yang kita tanam berikutnya kan yang ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Kita harus, namanya manusia, selalu berhubungan dengan maksudnya
alam sekitarnya. Nanti kalau seperti pohon-pohon ini kita tanam kembali, oksigen yang dihasilkan pastilah bermanfaat paling besar untuk kita pastinya, karena tanpa daun-daunan itu oksigen akhirnya nanti juga pastilah tercemar. Jadi untuk petani-petani yang lain harusnya juga sadar, mungkin bisa seperti apa yang saya lakukan. Jadi bukan cuma cerita, tapi kan ada contoh langsung di tempat saya, istilahnya waktu saya cerita itu memang ada contoh-contohnya, barang-barangnya pun ada. Jadi jangan dibiarkan tanah itu nantinya justru lari ke laut karena tanaman-tanaman tidak ada, kan kena air sehari 2 hari bahkan bertahun-tahun, akhirnya pastilah lapisan tanah pertama pasti hilang. Jadi untuk kesuburan tanaman berikutnya pasti kesulitan kita.